Coba deh perhatiin teman-teman di sekitar Anda. Kenapa ya banyak banget yang umurnya baru 20-an tapi udah ngeluh soal asam lambung atau kolesterol tinggi? Dan ini bukan kebetulan loh. Dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar krisis kesehatan yang diam-diam menyerang generasi muda dan menemukan apotek rahasia yang mungkin udah ada di dapur Anda sendiri. Sejujurnya, ini pertanyaan yang seharusnya nggak perlu kita tanyakan kan? Penyakit yang dulu identik sama kakek nenek kita, sekarang malah jadi momok buat mereka yang baru aja mulai meniti karir dan kehidupan. Yuk kita coba cari tahu kenapa ini semua bisa terjadi. Coba lihat daftar ini deh. Gagal ginjal, diabetes, kolesterol. Ini serius bukan lagi penyakitnya orang tua. Ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi banyak anak muda sekarang. Dan ternyata biang keladinya itu ada di rutinitas modern kita yang serba instan dan serba praktis. Oke, biar kita semua paham alurnya, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari mengidentifikasi krisisnya dulu, lalu kita tintip kebiasaan-kebiasaan harian kita, baru setelah itu kita temukan kekuatan penyembuhan alami yang ternyata ada di sekitar kita. Oke, kita masuk bagian pertama, krisis kesehatan modern. Di sini kita bakal bongkar tren yang jujur aja bikin khawatir ini. Kita akan lihat gimana gaya hidup modern tanpa kita sadari udah menciptakan badai kesehatan buat generasi kita. Lanjut ke bagian kedua, menilik kebiasaan harian. Seringkali biang keroknya itu bukan sesuatu yang besar, tapi justru hal-hal kecil yang kita anggap remeh setiap hari. Nah, sekarang kita bakal jadi detektif nih, dan kita akan sorot beberapa tersangka utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Tersangka pertama kita, dehidrasi kronis. Angka 2,8 liter ini mungkin kedengerannya banyak ya. Itu setara kira-kira 11 gelas. Coba jujur, siapa yang minum segitu setiap hari? Kenyataannya, banyak dari kita yang minum setengahnya aja udah syukur. Nah, akibatnya apa? Racun jadi numpuk di badan dan organ penting kayak ginjal kita harus kerja ekstra keras, yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan kerusakan serius. Sekarang, ayo kita ngomongin kopi. Di kiri, ini dia si pahlawan tanpa tanda jasa, kopi hitam murni yang kaya antioksidan. Nah, di kanan, ini dia monster gula yang nyamar jadi kopi kekinian. Jadi masalahnya itu bukan di kafeinnya, tapi di bom gula yang ada di dalamnya, yang bikin gula darah kita jungkir balik dan bisa memicu resistensi insulin. Nggak cuma minuman loh, makanan instan yang praktis itu seringkali datang satu paket sama geng perusak yang kita sebut 4P, pengawet, perasa, pemanis, dan pewarna. Masing-masing ini nambahin beban kimia ke tubuh kita, nipu lidah kita dengan rasa palsu, nyembunyiin gula, dan sama sekali nggak ada gizinya. Ini bener-bener resep jitu buat masalah pencernaan dan metabolisme jangka panjang. Oke, masuk bagian ketiga, kekuatan tumbuhan. Setelah kita lihat masalahnya, sekarang kita cari solusinya. Dan solusinya ini ternyata udah ada dari zaman dulu banget. Kita akan lihat gimana kearifan nenek moyang kita tentang herbal sekarang ini justru didukung sama sains modern buat menawarkan pendekatan yang menyeluruh buat kesehatan. Nah, ini kuncinya, senyawa bioaktif. Anggap aja ini kayak pasukan khusus yang ada di dalam tumbuhan. Mereka ini bukan sekedar vitamin atau mineral biasa, tapi molekul-molekul super kuat yang bisa secara aktif mempengaruhi fungsi tubuh kita, mulai dari meredakan peradangan sampai melawan infeksi. Slide ini jelas banget nunjukin beda cara kerjanya. Obat modern itu ibarat penembak jitu. Ada satu masalah, langsung ditembak, solusinya. Sedangkan herbal, dia lebih kayak manajer sistem. Kerjanya holistik, buat menyeimbangkan dan nguatin seluruh sistem tubuh. Keduanya penting ya, dan yang paling keren itu kalau keduanya bisa saling melengkapi. Bagian keempat, apotek dapur Anda. Nah, ini bagian yang paling seru dan praktis. Nggak usah mikirin suplemen mahal atau cari-cari bahan aneh. Kita akan buka lemari obat yang mungkin selama ini nggak kita sadari ada di depan mata kita. Rak bumbu dapur. Kita mulai dari 3 jagoan utama di dapur. Kunyit, si jagoan anti radang alami, jahe, yang ampuh banget buat ngatasin mual dan nyeri, sama bawang putih, yang jadi tameng buat sistem imun kita. Tiga-tiganya ini contoh sempurna betapa kuat dan gampangnya kita mengakses kekuatan herbal. Dan cara pakainya gampang banget. Ambil contoh kunyit nih. Kamu bisa bikin jamu shot dadakan dengan marut terus peras airnya. Atau kalau mau simple, seduh aja kayak teh. Atau kalau mau lebih mantap, rebus sebentar. 3 cara simple ini bisa jadi pertolongan pertama buat macem-macem keluhan. Dari sakit perut sampai pusing. Lanjut, bagian kelima, masalah umum, solusi alami.
Oke, kita udah kenal senjata kita. Sekarang gimana cara pakainya buat ngelawan musuh-musuh kesehatan yang sering banget dialami anak muda? Kayak masalah berat badan dan susah tidur misalnya. Nah, soal manajemen berat badan, ini ada peringatan penting banget. Hati-hati sama yang namanya solusi diet instan yang banyak dijual online. Kenapa? Karena banyak dari produk itu ternyata mengandung BKO alias bahan kimia obat. Itu tuh obat resep dokter yang diam-diam dicampurin ke produk herbal. Kalau dipakai tanpa pengawasan dokter, ini bisa bahaya banget dan berisiko merusak organ tubuh. Sebagai gantinya, yang lebih aman, kita bisa manfaatin jahe yang udah terbukti bisa bantu nahan nafsu makan atau teh hijau yang bantu ngurangin penyerapan lemak dan gula. Ini memang bukan sulap semalam jadi ya, tapi ini cara yang lebih sehat dan berkelanjutan buat bantu metabolisme tubuh kita secara alami. Buat kamu yang sering banget begadang sambil ngeliatin langit-langit kamar, alam juga punya solusinya. Coba deh seduh pala atau minum teh lavender yang nenangin, atau teh serai yang bisa bikin otot rileks. Tiga-tiganya ini kayak lagu Nina Bobo dari alam yang bantu kita tidur nyenyak tanpa efek samping aneh-aneh dari obat tidur kimia. Dan bagian terakhir, perjalanan kesehatan Anda. Oke, setelah semua info ini, terus gimana nih? Nah, bagian ini intinya adalah gimana kita mengubah semua pengetahuan ini jadi tindakan nyata. Lewat perubahan-perubahan kecil yang konsisten, tapi dampaknya besar buat jangka panjang. Poin pentingnya adalah ini bukan soal anti sama obat modern, sama sekali bukan, tapi ini soal jadi proaktif. Ini tentang membangun fondasi kesehatan yang kuat lewat kebiasaan-kebiasaan kecil setiap hari, jadi kita nggak cuma ngandelin obat pas udah sakit aja. Intinya, kita ambil alih kendali kesehatan kita sendiri. Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat Anda. Obat apa yang sebenarnya udah nungguin Anda di dapur? Coba deh, mulai sekarang lihat dapur Anda bukan cuma sebagai tempat masak, tapi juga sebagai apotek pribadi Anda. Terima kasih sudah menyimak.